Oke, mari kita bongkar salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara, Kerajaan Sriwijaya. Sebuah kemaharajaan maritim yang super kuat, tapi uniknya, atau mungkin ironis ya, ceritanya justru kita ketahui paling banyak dari catatan orang luar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah kekuatan maritim yang begitu dominan, yang menguasai lautan selama ratusan tahun, tapi kok catatan dari dalam negerinya sendiri minim banget? Sejarahnya jadi terasa kayak puzzle raksasa dengan banyak potongan yang hilang. Kita jadi terpaksa melihatnya dari kacamata orang asing. Ini dia inti masalahnya. Karena sumber lokalnya sedikit, memahami Sriwijaya itu jadi tantangan yang luar biasa buat para sejarawan. Kita tahu mereka hebat, tapi detail kehidupan sehari-harinya, suasananya seperti apa sih? Rasanya seperti hilang begitu saja. Jadi, dari mana kita harus mulai menyusun ceritanya? Kita mulai dari saksi kunci, seorang pengelana yang memberikan kita potret detail pertama tentang kerajaan maritim yang luar biasa ini. Oke, kenalan dulu yuk sama Icing. Anggap saja beliau ini jurnalis investigatif pertama yang kita punya untuk kasus Sriwijaya. Catatan-catatan pribadinya itu jadi fondasi utama pengetahuan kita tentang kerajaan ini. Tanpa dia, mungkin Sriwijaya akan jauh lebih misterius lagi. Dan Icing ini bukan cuma turis yang mampir sebentar. Dia datang ke Sriwijaya 2 kali. Pertama, pas transit dalam perjalanannya ke India. Tapi yang paling penting, dia kembali lagi setelah lebih dari 10 tahun. Dan kali ini, dia menetap. Nah, kunjungan keduanya inilah yang super penting. Karena dia benar-benar hidup di sana. Bukan cuma lihat-lihat sepintas. Betul sekali. 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun. Ini bukan kunjungan singkat ya. Selama 6 tahun itu, dia bukan cuma tinggal, tapi juga bekerja, berinteraksi dengan penduduk lokal, dan mengamati semuanya dengan sangat teliti. Ini yang membuat catatannya punya kredibilitas yang luar biasa. Dan hasilnya, dia meninggalkan 2 buku penting yang fungsinya itu persis seperti kapsul waktu. Lewat tulisan Icing, kita jadi tahu kalau Sriwijaya itu bukan cuma pelabuhan dagang yang kaya raya, tapi juga pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat dihormati. Coba bayangkan deh suasananya, sebuah kota kosmopolitan di mana para pedagang dari Arab, biksu-biksu dari India, dan para saudagar dari Tiongkok semuanya ketemu di jalan yang sama, bertukar barang, juga bertukar ide. Nah, pertanyaannya, apa cuma Icing aja yang cerita tentang kehebatan Sriwijaya? Tentu saja tidak. Yuk, kita dengarkan gema kemasyhuran Sriwijaya yang ternyata terdengar sampai ke berbagai belahan dunia. Dan yang bikin makin seru, cerita Icing ini nggak sendirian. Ternyata, banyak sumber-sumber asing lain dari tempat dan waktu yang berbeda yang juga ikut mengkonfirmasi betapa besarnya pengaruh Sriwijaya. Baik dari catatan-catatan di Tiongkok maupun dari literatur dunia Arab, semuanya itu seperti kompas yang menunjuk ke satu arah yang sama. Palembang. Mereka semua sepakat. Inilah jantungnya, pusat perdagangan terpenting di seluruh Samudra Hindia saat itu. Jadi, kalau kita kumpulkan semuanya, mulai dari catatan seorang Perdana Menteri dinasti Tang yang bernama Jiadan, sampai naskah-naskah para pedagang Arab, gambaran yang muncul tuh konsisten banget. Sebuah kerajaan yang reputasinya dibangun di atas kekuatan perdagangan, penguasaan laut, dan kemakmuran yang luar biasa. Oke, kita udah dengerin cerita dari naskah-naskah kuno. Sekarang, kita beralih ke bukti yang paling nyata. Bukti fisik yang terbaring di dasar lautan, yang seolah-olah menghidupkan kembali semua cerita itu. Disinilah peran arkeologi jadi keren banget. Semua cerita tentang perdagangan maritim yang hebat itu, yang tadinya cuma bisa kita baca, sekarang kita punya bukti fisiknya. Benda-benda dari kapal karang ini memberikan kita jendela langsung ke masa lalu. 3 nama ini, coba diingat ya, Belitung, Intan, dan Cirebon. Ini bukan sekedar nama kapal karang biasa. Masing-masing bangkai kapal ini itu seperti peti harta karun sejarah. Mereka adalah kapsul waktu yang membekukan satu momen dalam denyut nadi perdagangan global di masa Sriwijaya. Nah, ini bagian paling serunya, di mana semua kepingan puzzle-nya nyambung. Catatan kuno Tiongkok bilang apa? Sriwijaya itu pusat distribusi keramik Changsheng terkenal. Buktinya, boom! Puluhan ribu kepingan keramik persis sama ditemukan di kapal karam Belitung. Teks-teks Arab menggambarkan Palembang sebagai center port, pelabuhan pusat yang super sibuk. Buktinya, kargo di kapal karam Intan itu isinya barang-barang yang sudah dikemas ulang, artinya siap untuk diekspor lagi. Ini bukan lagi sekedar cocok logi, ini bukti fisik yang saling mengunci dengan sempurna.
Oke, sekarang setelah kita punya semua kepingan buktinya, dari tulisan biksu, catatan pejabat, sampai harta karun dari dasar laut, mari kita coba rangkai semuanya jadi satu gambaran utuh. Jadi, begini loh cara para sejarawan membangun kembali Sriwijaya. Langkah pertama, kita mulai dari laporan super detail dari saksi mata, yaitu etching. Langkah kedua, kita cari penguatnya dari catatan-catatan bangsa lain, seperti Tiongkok dan Arab. Dan langkah ketiga, kita cocokkan semuanya dengan bukti fisik dari dasar laut. 3 pilar bukti yang sangat kokoh. Jadi dari semua bukti ini, kita bisa bikin profil Sriwijaya. Ini bukan sekedar kerajaan biasa. Ini adalah sebuah sistem politik maritim yang canggih, pusat perdagangan global, sekaligus pusat intelektual yang pengaruhnya terasa dari Persia sampai ke Tiongkok. Dan yang paling menakjubkan, seluruh cerita ini kita rangkai dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh dunia luar. Dan di sini letak pelajaran pentingnya buat kita semua. Kisah sebuah peradaban besar itu seringkali nggak cuma ditulis oleh tangannya sendiri. Ceritanya juga ditulis lewat mata para tetangganya, para pelanggannya, dan para tamunya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita melihat sejarah dari berbagai sudut pandang. Ini jadi bikin kita mikir kan, kisah-kisah besar apa lagi ya dalam sejarah manusia yang kita kira hilang, padahal ceritanya cuma tersimpan rapi di perpustakaan atau arsip bangsa lain di seberang lautan, hanya menunggu untuk ditemukan dan dibaca kembali.